Oke teman-teman, saya dari Indonesia Timur. Saya ketika mendengar pernyataan dari Pak Prabowo di rapat kerja nasional Partai Nasdem yang menyebut ciri khas dari orang-orang atau masyarakat dari Indonesia Timur, saya sangat-sangat ah, ya, selamat datang di YouTube channel OBJR Official, YouTube-nya anak muda, di mana semua yang viral nongkrong di sini. Oke, teman-teman, hari ini saya mau bahas mengenai pernyataan Pak Prabowo perihal beliau menilai dan menganggap, bukan menganggap, tapi melihat ada beberapa ciri khas dari masyarakat atau orang-orang yang ada di Indonesia Timur. Nah, berhubung saya dari Indonesia Timur, khususnya dari NTT, tepatnya di Pulau Sumba, saya coba menanggapi apa atau bukan yang menanggapi, tapi memperjelas apa maksud dari Pak Prabowo mengenai ciri khas atau hal unik yang ada di NTT yang disebutkan oleh Pak Prabowo di eh, Rakernas Partai Nasdem, penutupan pidatonya mengenai orang Indonesia Timur. Nah, kita coba dengarkan seperti apa pernyataan Pak Prabowo, karena ada juga orang yang menganggap pernyataannya itu sebagai sesuatu yang tanda kutip kalian bisa cek. Nah, bagi saya nanti kita dengarkan kira-kira bagaimana pendapat saya. Oke. Nah, karena itu saya akan tampilkan cuplikan eh, pernyataan Pak Prabowo mengenai Indonesia Timur. Itu ciri khasnya seperti apa. Tapi sebelum masuk di poin mengenai ciri khas yang akan disebutkan, saya coba mundur sedikit jauh dari sebelum beliau menyebutkan Indonesia Timur supaya kita tidak gagal paham. Jangan kita ambil potongan-potongan saja, tapi kita coba lihat latar belakang kenapa sampai Pak Prabowo menyebutkan Indonesia Timur dalam pidatonya. Ya, saya akan tampilkan. Semoga kita bisa menyimaknya dengan baik. Oke, saya putar langsung dari YouTube-nya eh, Metro TV ya. Ini saya putar secara langsung. Oke, kita coba dengarkan. Nah, nanti kalian waktu mendengarkan dan setelah saya berkomentar, kalau kalian punya komentar lain, boleh sambil dengar bisa langsung komen apa pendapat kalian mengenai pernyataan Pak Prabowo. Oke. Tapi panitia OC Nasdem ini lebih peka. Dia bisa rumongso. Jadi kopi ada di sini. Wih, mantap. Di banyak tempat gak ada kopi. Di sini ada kopi. Jadi saudara-saudara, Ya, jadi sebelum Bapak lanjut pidatonya, saya minum air putih ya, karena Bapak minum kopi soalnya. Oke, kita lanjut ya. kita harus kerjasama. Kita harus collaborate. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain. Budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka apa ya, oposisi gontok-gontokan, oposisi nggak mau kerjasama, itu mungkin budaya mereka. Budaya kita sudahlah, ya kan, rame-rame bersaing. Tidak mungkin kita tidak bersaing, hidup ini persaingan. Mungkin kita bertengkar, benar nggak? Mungkin saya salah, benar nggak? Karena aku maaf, saya ini campuran Banyumas sama Minahasa. Oke, sebelum ini udah mau masuk di Indonesia Timur, tapi sebelum beliau masuk di sana, saya coba jelasin bahwa di sini Pak Prabowo sementara menjelaskan dan mengapresiasi sikap dari Partai Nasdem yang tadinya lawan dalam eh, politik, khususnya untuk dalam pemilu ya calon presiden kemarin, beliau mendukung dari Nasdem itu kan usung Anies ya dan Muhaimin, tapi di sini Pak Prabowo menyambut baik rencana atau mereka itu bersatu. Jadi Pak Prabowo apresiasi semangat dari Partai Nasdem untuk mau bergabung dalam pemerintahannya Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo dalam
perjalanan beliau selama nanti ke depannya menjadi seorang presiden. Itu yang Pak Prabowo sampaikan. Nah, sehingga dia juga dorong supaya kita tidak ikut gaya dari Barat yang mau bentuk oposisi dan lain sebagainya. Lebih baik semua kekuatan kita satukan untuk membangun Indonesia. Nah, pada titik itulah masuklah di sini dia menyebut bahwa dia ini dari Minahasa, dan nanti kita dengarkan apa maksud dari asal usul yang mau dia sampaikan dari Pak Prabowo. Oke, kita lanjut. Kita bersaing. Hidup ini persaingan. Mungkin kita bertengkar, benar nggak? Mungkin saya salah, benar nggak? Karena aku, maaf, saya ini campuran Banyumas sama Minahasa. Minahasa. Iya kan? Banyumas itu Jawa yang Anda tahu sendirilah, Banyumas, ya kan? Minahasa, Indonesia Timur. Wah, ya kan? Ya, jadi beliau sementara menyebutkan budaya dari asal usul dari orang tua dari Pak Prabowo. Dia mau menggambarkan tentang dirinya itu ada darah orang Indonesia Timur, sehingga dia menyebutkan Indonesia Timur. Kita lanjut. Orang Indonesia Timur itu, ya Pak Ali Mazi ya, ciri khasnya Indonesia Timur tahu nggak? Ciri khasnya cepat naik. Ya, Robert. Cepat naik. Cepat naik. Tapi cepat turun juga. Cepat turun juga. Okay. Orang Indonesia Timur itu ciri khasnya ada, Pak. Orang Indonesia Timur itu hobinya itu. Oke, sebelum ke sana teman-teman, saya coba jelaskan ke kalian. Kan beliau sebut orang Indonesia Timur itu cepat naik, cepat turun. Itu yang beliau maksudkan. Mungkin di sini secara tertulis tidak disampaikan atau dalam kalimatnya tidak begitu dijelaskan. Nah, kalau saya melihat dari kebiasaan kami di Indonesia Timur, kami memang juga sering disebut sebagai orang yang biasanya cepat naik, cepat turun. Itu maksudnya seperti ini, teman-teman. Ini bisa merujuk pada sifat emosional, ya, emosional atau semangat orang-orang Indonesia Timur yang bisa cepat berubah. Mereka mungkin cepat marah, ya, atau bisa cepat dingin dan cepat mengampuni. Nah, itu biasanya orang Indonesia Timur yang sering terjadi atau yang sering ada di lingkungan kami, khususnya orang yang ada di NTT. Dia cepat marah, tapi juga cepat baikan dengan orang-orang yang dia anggap tadi dia marah, atau dia sangat bersemangat, atau juga cepat untuk lemah. Nah, itu salah satu ciri khas dari orang Indonesia Timur yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu orang Indonesia Timur tuh cepat naik dan juga cepat turun. Nah, itu mungkin ya saya bisa terjemahkan berdasarkan kebiasaan kami yang ada di Indonesia Timur, khususnya yang ada di NTT, tepatnya di Pulau Sumba. Nah, itu yang sering kami alami dan saya juga melakukan hal itu. Kita cepat marah, tapi juga cepat untuk berdamai. Ya, hal ini mungkin ya tercermin dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan secara khusus orang-orang yang ada di Indonesia Timur, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Prabowo tadi, dia juga keturunannya dari Indonesia Timur, seperti itu. Itu ya mungkin ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab apa yang dimaksud dalam pernyataan dari Pak Prabowo yang tidak begitu lengkap disampaikan dalam pidatonya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, boleh komen. Kira-kira di teman-teman yang dari Papua, dari Maluku, dari manapun yang nonton video ini boleh kasih pendapat kira-kira dalam konteks teman-teman di sana seperti apa. Mungkin berbeda juga seperti yang di tempat saya. Atau dari tempat saya juga pun mungkin berbeda cara pandangnya. Boleh komen di bawah sini, kita ramaikan. Oke, kita lanjut. Pesta. Oke, Khasnya ada, Pak. Orang ya. Indonesia Timur itu hobinya itu pesta. Oke. Bener, rata-rata Indonesia Timur kan suka dansa, suka nyanyi, ya kan? Oke, saya coba jelaskan lagi yang gini, bagian konteks bagian ini. Jadi betul ya,
kita orang Indonesia Timur, maksudnya kenapa disebut suka pesta? Betul juga ada dansa, ada nyanyi-nyanyinya, ya salah satu Indonesia Timur bagian eh, di Maluku sana, di Ambon itu dinobatkan sebagai kota musik ya, karena banyak penyanyi-penyanyi yang sangat banyak dan luar biasa lahir dari pulau itu. Jadi memang Indonesia Timur dikatakan bisa nyanyi, bisa dansa, oke memang itu betul, itu yang sering dilakukan pada saat pesta. Nah, yang perlu digarisbawahi sini itu pesta. Pesta apa sih maksudnya? Nah, saya coba jelaskan kebiasaan kami di Indonesia Timur, khususnya yang ada di NTT. Orang Indonesia Timur itu dikenal sangat menyukai perayaan. Apakah itu upacara adat, ya, upacara adat, apakah adat menikah, mati, lahir, panen, menanam dan lain sebagainya, itu kita biasa ada perayaan perayaan adatnya, atau acara keluarga ya seperti yang saya sebutkan tadi, atau ada perayaan lainnya, itu biasanya itu kita kumpul, undang keluarga atau kampung, saudara-saudara yang ada di kampung itu semua ngumpul bersama untuk kita buat perayaan pesta. Tadi seperti saya bilang, mau adat atau pesta keluarga atau acara perayaan lainnya, itu kita biasa kumpul dan kita buat suatu pesta yang meriah bersama dengan keluarga yang ada di sekitar itu. Jadi pesta di sini bisa diartikan sebagai kegemaran mereka untuk berkumpul merayakan sesuatu bersama-sama, seringkali itu bisa dengan musik, seringkali bisa dengan tarian atau makanan yang berlimpah di pesta tersebut. Itu sering kita lakukan. Bahkan, ini mungkin sisi negatifnya ya dari khususnya kami yang ada di Indonesia Timur ya. Biasanya eh, kalau mau pesta itu orang bersemangat sekali untuk menyiapkan pestanya supaya luar biasa, supaya meriah, supaya semuanya tersedia, supaya semuanya berjalan dengan baik. Tapi kadang bahkan tanda kutip ya sering mungkin ini pasti akan dibantah oleh banyak orang, tapi ini kenyataan yang ada. Tidak sedikit orang yang harus pinjam untuk menutupi kebutuhan pesta tersebut. Sehingga setelah pesta yang dia pikirkan bagaimana bayar pinjaman-pinjaman atau bayar hutang dari hasil pinjaman untuk pesta tersebut. Bertolak belakang dengan kebutuhan pendidikan. Bahkan orang sangat sulit sekali mengeluarkan uang yang banyak untuk supaya anaknya dibiayai pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu yang terjadi. Yang saya tahu dan yang saya lihat. Jadi kalau pendapat kalian berbeda, boleh komen di bawah sini supaya lebih memperdalam, memperjelas pendapat saya mengenai suka pesta yang dimaksudkan oleh Bapak Prabowo. Oke, kita lanjut. Ciri khas lagi orang Indonesia Timur tuh suka berkelahi. Bener, bener kan? Karena itu sering ditarik masuk tentara, masuk angkatan laut, marinir, polisi, karena memang daripada di luar berkelahi sini masuk, ya kan? Ciri khas terakhir orang Indonesia Timur. Oke, ini ciri khas yang saya pikir mungkin akan sedikit menggelitik orang Indonesia Timur yang merasa bahwa, dan juga mungkin ada orang yang berpikir akan merusak citra dari kepolisian, mungkin TNI, mungkin kok masa terima anak-anak yang suka berkelahi, tanda kutip, bisa aja. Tapi menurut saya, kalau saya ikuti dari penjelasan Pak Prabowo sementara menjelaskan dia itu tadi menjelaskan tentang asal usul dia, latar belakang dia itu bahwa dia juga termasuk dari Indonesia Timur, di mana mungkin dulu sering suka berkelahi waktu masih muda, jadi akhirnya didorong untuk ikut TNI atau kepolisian, mungkin seperti itu ya. Tapi suka berkelahi di Indonesia Timur, suka berkelahi. Saya selama ada di Jabodetabek ini
benar sekali orang menyebut kami itu orang Indonesia Timur itu ya debt kolektor, apalagi jadi satpam, mungkin karena sifat pemberaninya kali ya. Sehingga eh, Pak Prabowo sebut orang Indonesia Timur itu suka berkelahi. Jadi ini mungkin lebih kepada karakteristik ya yang berhubungan dengan keberanian dari anak-anak di Indonesia Timur. Terus ada kegigihan, semangat yang tak mudah pudar dari anak-anak di Indonesia Timur, sehingga Pak Prabowo menyebut ini sebagai anak-anak yang suka berkelahi atau berantem ya. Kami di Indonesia Timur mungkin dikenal sebagai orang-orang yang tidak takut untuk bertarung ya, atau membela diri dari komunitas-komunitas yang mungkin mau menyerang kita. Mungkin itu. Karena memang kalau kita perhatikan di Jakarta dan sekitarnya, anak-anak Indonesia Timur mungkin sering disebut apa ya? Ini takut salah juga saya kalau mau nyebut. eh, ya suka berkelahi seperti itu, mungkin seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita anak Indonesia Timur sebenarnya semua baik-baik kok ya. Yang paling penting bagaimana kita itu bisa membawa diri di mana kita ada, kita menghargai budaya di situ, menghargai kebiasaan di situ. Saya pikir kita saling menghormati, saya pikir kita semua tidak akan terlibat dalam perkelahian ya. Siapapun, mau Indonesia Barat, Indonesia Tengah, kalau dia diganggu pasti dia juga akan marah gitu. Ya sama juga dengan anak-anak Indonesia Timur, saat dia diganggu, merasa terganggu, pasti dia juga marah dan ujung-ujung pasti perkelahian. Saya pikir semua orang ada di posisi itu sih. Mau orang luar negeri, kalau dia diam, kalau kita baik dengan mereka, mereka baik dengan kita. Tapi kalau juga mereka, kita jahilin mereka, kita ejek, kita rasis, pasti kita juga akan dikasari dan bisa terjadi perkelahian. Saya pikir ini fleksibel lah ya, apa namanya, tidak terlalu merujuk kepada satu tempat saja ya. Saya pikir hampir semua tempat juga pasti punya kondisi, sifat yang mungkin akan ada suasana atau kemauan untuk berkelahi. Oke, itu mungkin ya. Ini kan pendapat saya ya. Jadi sekiranya kalau kalian berbeda, boleh komen di bawah sini ya. Kita bisa samakan persepsi. Oke, kita lanjut. Timur makannya banyak. Woi. Jadi kalau orang Indonesia Timur, Pak, di tentara itu, kalau orang Jawa itu Jawa. porsinya makannya segini. Indonesia Timur makannya segini. Namanya menggunung. Oke, ini saya juga perlu jelaskan kenapa di Indonesia Timur itu makannya banyak. Ya, mungkin Pak Prabowo menilai atau melihat bahwa anak-anak di Indonesia Timur kenapa makan banyak, itu karena mungkin ya geografisnya itu yang menuntut orang di sana untuk harus makan banyak. Pegunungan, lembah, kerja keras, itu butuh tenaga, energi ekstra yang kuat sehingga perlu makan banyak. Nah, salah satu contoh di tempat kami di Sumba, orang itu kalau mau kerja kebun, mau eh, turun laut, pasti makannya banyak. Karena butuh tenaga, kerja keras, mau naik gunung, potong kayu, gembalakan hewan, gembalakan kambing domba dan lain sebagainya, itu butuh tenaga untuk akses tempat-tempat yang terjal. Karena dia pulang nanti itu belum tentu dia eh, apa namanya, ada kesempatan untuk mau dia bertahan untuk mau masak dulu, pasti dia akan tunggu tunggu lama. Makanya dia harus makan banyak karena dia keluarkan energi yang sangat sangat banyak saat dia bekerja. Itu contohnya teman-teman yang di Papua, contohnya itu kan uh, daerahnya pegunungan, jadi butuh tenaga yang kuat. Teman-teman yang di NTT, Pulau Sumba, kebetulan saya di Pulau Sumba, itu geografisnya itu menuntut kita itu harus ekstra kerja keras untuk menempuh setiap rintangan tantangan yang ada di hadapan kita untuk waktu kita bekerja. Jadi ini
tidak masalah menurut saya. Kenapa kita disebut orang-orang menyebut kita ciri khasnya itu suka makan banyak, betul. Aku itu memang orang-orang Indonesia Timur suka makan banyak. Ya, kita prinsipnya memang karena faktor geografis tadi itu yang menurut saya salah satu yang menyebabkan kenapa orang-orang di Indonesia Timur itu suka makan banyak. Saya pikir karena faktor geografis. Makanan pokok seperti sagu, daging, beras, jagung itu menjadi energi yang sangat baik untuk kami di Indonesia Timur. Makanya kalau kalian penasaran boleh mampir di Pulau Sumba. Kalian bisa lihat bagaimana orang-orang di sana bekerja dengan melewati tantangan yang saya pikir kalian tidak pernah lihat di kota besar. Oke, nah lagi-lagi saya bilang kalau kalian berbeda boleh komen di bawah. Supaya tahu kita bisa samakan persepsi. Oke, kita lanjut. Pak Prabowo bilang apa lagi? Apakah masih ada? Kuncinya di situ. Tapi ciri khas terakhir orang Indonesia Timur itu orangnya setia. Nah, ini yang terakhir. Oke, ini saya tutup ya. Apa namanya? Video kita di bagian orang Indonesia Timur itu salah satunya adalah setia. Gimana ya? Saya mau bilang itu juga betul. Orang Indonesia Timur dikenal sebagai orang yang sangat setia. Saya bisa buktikan dengan ketika saya merantau, ketika saya tahu saya punya kenalan orang dari Indonesia Timur, kalau saya tahu saya ketemu dengan orang baru dan saya tahu dia dari Indonesia Timur, saya pasti bersemangat sekali untuk ngobrol. Saya merasa kita ini satu kampung, kita ini saudara. Kalau istilah teman-teman dari Ambon bilang gandong, ya kita saudara, ya. Dan saya pikir kita ini pasti punya feel yang sama dalam bergaul, ya. Contohnya saya dari Sumba, kami punya komunitas orang Sumba. Ketika saya tahu dia dari Sumba, saya sangat senang sekali untuk duduk ngobrol dan kami buat komunitas. Dan saya pikir itu benar-benar kesetiaan itu ada. Jadi tidak merasa karena sudah paling hebat ketemu sesama NTT contohnya, sesama orang Sumba contohnya tidak mau bergaul karena merasa sudah hebat. Tidak. Tapi kalau sudah tahu namanya dari Sumba, dari NTT atau dari sesama Indonesia Timur, pasti kita akan duduk ngobrol, kopi bersama, merokok bersama, santai, ketawa bersama, bahkan duduk untuk nyanyi bersama. Saya pikir itu salah satu bukti bahwa orang-orang NTT pasti setia. Nah, okay. Orang Indonesia Timur pasti setia. Saya pikir kalian juga yang menonton video ini pasti setia kok. Orangnya setia, tergantung ya. Kalian mau setia sampai akhir atau setianya sampai di tengah-tengah. Ya, seperti itu teman-teman. Itu pendapat saya sebagai seorang dari Indonesia Timur terhadap pernyataan dari Pak Prabowo, presiden kita yang terpilih di tahun 2004-2009. Ya, terlepas apakah ada sesuatu yang belum pas dari yang saya sampaikan atau ada sesuatu yang belum pas yang Pak Prabowo sampaikan dalam pidatonya menyebut tentang Indonesia Timur, ya saya pikir kita ambil positifnya saja karena saya baca berita di Google, saya periksa ada beberapa orang tokoh agama atau oknum yang mempersoalkan pernyataan Pak Prabowo ya tentang Indonesia Timur suka berkelahi. Nah, itu kalian bisa cek. Itu ramai juga dibicarakan di Jakarta. Karena itu menurut saya kita ambil positifnya saja. Ini tidak bermaksud untuk menyudutkan anak-anak atau orang-orang dari Indonesia Timur. Ini semua dalam kontrol yang baik kok. Jadi jangan terlalu diambil pusing, santai saja. Kita berdoa untuk Pak Prabowo supaya bisa mengerjakan dan menjalankan pemerintahan ke depan dengan baik, dengan tidak melupakan orang-orang yang ada di Indonesia Timur. Oke, mantap. Itu aja video dari saya. Kalau kalian suka, boleh kalian komen, kalian share, dan kalian boleh subscribe YouTube channel saya supaya
video ini terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.